Program Studi Analisis Kimia Politeknik AK Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu Analisis Nitrimetri. Mata kuliah Analisis Nitrimetri terdapat pada semester genap dengan bobot sebesar 2 SKS untuk kuliah teori dan 2 SKS untuk kuliah praktik. Analisis nitrimetri merupakan salah satu cabang dari ilmu kimia yang mengacu pada analisis kuantitatif klasik, yang mana mempelajari penetapan zat berdasarkan volume suatu larutan yang diperoleh melalui proses titrasi. Seiring berkembangnya teknologi, penetapan zat dapat dilakukan dengan metode instrumental. Namun, hingga saat ini, analisis kuantitatif klasik masih banyak digunakan di laboratorium pengujian maupun laboratorium lingkungan. Setelah mempelajari kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dasar kimia analisis kuantitatif dengan metode nitrimetri, kemudian mampu melakukan analisis nitrimetri sesuai prosedur, mampu menentukan kadar zat dalam sampel hasil analisis kuantitatif dengan metode nitrimetri, dan yang terakhir mampu memecahkan masalah terkait analisis konvensional secara nitrimetri. Nah, berikut ini materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa. Di antaranya adalah pengantar analisis nitrimetri, konsep dasar titrasi asam basa dan pemilihan indikator, kurva titrasi asidimetri alkalimetri, titrasi alkalimetri, titrasi asidimetri, titrasi redoks, titrasi permanganometri, titrasi iodometri, aplikasi titrasi redoks, titrasi argentometri, aplikasi titrasi argentometri, titrasi kompleksometri, faktor yang mempengaruhi titrasi kompleksometri, dan yang terakhir aplikasi titrasi kompleksometri. Untuk teknik pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk delivery, saya menyampaikan materi perkuliahan secara langsung kepada mahasiswa dengan menggunakan slide presentasi. Selama proses pembelajaran berlangsung, mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya, baik ketika saya menyampaikan materi maupun ketika di akhir materi selesai. Selain itu, pada setiap pertemuan, saya selalu mengkaitkan materi dan reaksi yang dipelajari dengan reaksi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari, yang mana tujuannya untuk memudahkan mahasiswa dalam memahami materi yang sedang dipelajari. Untuk interaction, saya mendorong mahasiswa untuk bertanya secara langsung, kemudian saya akan mengajak berdiskusi agar terjadi komunikasi dua arah, sehingga mahasiswa dapat fokus mempelajari materi yang disampaikan. Selanjutnya, mahasiswa juga dapat bertanya ketika perkuliahan sudah selesai, baik di kampus maupun di luar kampus, dengan menggunakan media WhatsApp. Kemudian, untuk asesmen biasanya disampaikan di awal pada kontrak perkuliahan, yang mana mata kuliah analisis nitrimetri ini penilaiannya sebesar 35% untuk UTS, 35% UAS, dan 30%-nya adalah tugas, kuis maupun presentasi. Nah, berikut ini saya akan tampilkan video proses pembelajaran mata kuliah analisis nitrimetri. Mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya sudah hadir. Ini kita perkuliahannya siang ya, ini masih seger gak nih? Oke, masih semangat ya. Oke, nah kita melanjutkan perkuliahan sebelumnya ya, yaitu tentang titrasi redoks. Nah, pertemuan ini kita membahas tentang titrasi permanganometri. Adapun hasil dari materi ini yang dipelajari, harapannya agar kalian semua dapat melakukan titrasi permanganometri sesuai prosedur, kemudian dapat menganalisis zat dengan metode titrasi permanganometri, serta dapat menghitung
kadar zat dalam sampel, dan sebagainya. Nah, sebelum kita mulai ke literasi permanometri, ya, saya mau penyegaran dulu nih materi yang kemarin. Jadi, literasi permanometri itu kan termasuk literasi redox ya. Masih ingat nggak apa sih literasi redox? Oke, literasi yang melibatkan reaksi reduksi dan oksidasi ya. Jadi namanya proses literasi atau kita mereaksikan antara titran dengan titrat. Yaitu titratnya yang gimana di urer ya. Yang titratnya jadi kita mereaksikan titran dengan titrat di mana reaksi antara titrat ini melibatkan reaksi reduksi oksidasi. Nah, tujuannya untuk mencapai apa literasi? Titik ekivalen secara teori ya. Namun ketika praktiknya harus melewati titik ekivalen ya, yaitu namanya titik akhir literasi. Coba kira-kira dalam kehidupan sehari-hari yang mengalami reaksi reduksi oksidasi itu apa contohnya? Apa? Paku berkarat. Oke. Kemudian yang lain? Oke, apel yang dibiarkan ya pada suhu ruang sehingga dia mengalami oksidasi. Yang lainnya? Oke, nah jadi ini tadi ya contoh-contohnya. Yang lainnya yaitu ada baterai. Nah, baterai yang kita gunakan itu juga di dalamnya terdapat reaksi reduksi oksidasi. Ya, di mana di sini bisa terlihat ya reaksinya ya. Zn menjadi Zn2+. Berarti reaksinya apa tuh? Kenaikan atau penurunan ilox? Kenaikan ya. Berarti dia reaksi oksidasi. Sedangkan yang reduksinya Mn. Dari Mn berapa menjadi Mn berapa? Plus 4 menjadi plus 3. Berarti penurunan, reaksinya reduksi ya. Nah, kemudian reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran juga melibatkan reaksi reduksi oksidasi. Contoh lainnya ada reaksi fotosintesis ya. Jadi reaksi fotosintesis itu juga melibatkan reaksi reduksi oksidasi. Ya, literasi permanometri ini termasuk dalam literasi redox. Nah, kenapa dibilang permanometri? Karena kita menggunakan senyawa kalium permanganat dalam proses literasinya. Jadi yang sebagai titrannya adalah si KMnO4. Bentuk fisiknya mungkin sudah pernah lihat di lab? Sudah. Ya, warnanya ungu. Jadi kalium permanganat itu termasuk sudah terkuat, di mana dia dapat bereaksi dengan cara yang berbeda sesuai kondisi pH-nya. Itu maksudnya gimana ya? Jadi dia dapat bereaksi berbeda-beda tergantung kondisi pH. Jadi ketika pH netral reaksinya berbeda, pH asam berbeda, pH basa dia berbeda reaksinya. Coba kita lihat, nah seperti ini. Jadi ketika kondisi asam ya, kalium permanganatnya dia menjadi Mn2+. Ketika larutannya netral atau sedikit basah pada pH sekitar 4-10, KMnO4-nya dia menjadi endapan MnO2. Sedangkan pada kondisi larutan yang sangat basah, KMnO4-nya dia menjadi MnO4-2-. Nah, inilah yang dimaksud tadi ya. Si kalium permanganat ini dia dapat bereaksi dengan cara yang berbeda-beda tergantung kondisi pH-nya. Nah, makanya nanti ketika kalian praktik ada proses pengkondisian pH ya, pengkondisian entah itu ditambah asam atau ditambah basah agar proses literasinya berlangsung sempurna seperti itu. Nah, dalam literasi permanometri ini ada istilahnya literasi langsung dan literasi tidak langsung. Coba, apa sih bedanya literasi langsung tidak langsung? Siapa namanya? Oke, Najwa. Kalau literasi langsung itu dia langsung ditimbang ke RPM. Oke. Kalau literasi tidak langsung itu dalam suhu juga. Oke,
nitrat. Jadi yang di Erlenmeyer, yang di kuret itu langsung kita titrasi ke dalam Erlenmeyer. Sedangkan titrasi tidak langsung itu sebelum kita titrasi di Erlenmeyer itu kita reaksikan dulu dengan suatu reaksi. Jadi di Erlenmeyer kita tambahkan reaksi sehingga menghasilkan suatu produk. Setelah itu baru kita titrasi. Jadi itu namanya titrasi tidak langsung ya. Nah ini adalah contoh-contoh penetapan zat ya. Jadi ketika kita mau menetapkan Fe2+, Sf2+ dan sebagainya itu titrasinya bisa secara langsung. Namun jika kita mau menetapkan misalnya kadar kalsium dalam biskuit gitu ya, ada kadar Ba, Pb dan sebagainya, ini kita harus melakukan titrasi tidak langsung. Jadi kita reaksikan dulu zat-zat ini dengan suatu reaksi sehingga menghasilkan produk, baru bisa kita titrasi. Makanya titrasi tidak langsung. Yang mungkin lebih detailnya bisa kita lihat dari reaksi ya. Nah ini contoh reaksi titrasi yang langsung. Jadi dia langsung bereaksi nih. Jadi yang di Erlenmeyernya si besi ya, garam besi, kita titrasi dengan kalium permanganat ya. Kita titrasi dengan nitranya, dia langsung bisa bereaksi. Ya. Nah ini dari Fe2+ menjadi Fe3+. Berarti reaksinya apa? Oksidasi. Berarti yang tereduksi di sini siapa? Mn ya. Nah Mn-nya dari berapa menjadi berapa ini? Ini 4 dikali min 2 min 8 ditambah berapa biar min 1? Plus 7. Berarti Mn-nya dari plus 7 menjadi plus 2. Berarti dia tereduksi. Nah, jadi titrasi, reduksi, oksidasi ini dia selalu berdampingan. Jadi dalam suatu reaksi redoks itu tidak mungkin suatu reaksi itu hanya reduksi saja atau oksidasi saja, tidak mungkin. Jadi ketika ada yang tereduksi, pasti itu juga ada yang teroksidasi. Nah, ini contoh titrasi yang langsung. Nah, ini adalah contoh reaksi titrasi tidak langsung. Jadi tadi contohnya sampel misalnya kalsium ya atau barium. Kalsium itu harus diendapkan dulu sebagai oksalat. Jadi kita tambahkan asam oksalat sehingga si kalsiumnya mengendap menjadi kalsium oksalat. Kemudian kita saring, kita cuci, dilarutkan. Nah, jadi nanti yang digunakan adalah kira-kira endapannya atau filtratnya tuh. Kemudian dilarutkan, kira-kira apa yang digunakan? Endapannya ya. Karena kan kalau misalnya endapan yang tidak kita pakai kan endapannya ada kalsium di situ. Sedangkan kalsium yang mau kita hitung. Jadi nanti endapannya kita larutkan lagi dengan asam sulfat terlebih sehingga terbentuk asam oksalat. Nah, ketika sudah terbentuk produk asam oksalat ini baru bisa dititrasi dengan KMnO4. Ya. Jadi ketika ada sampel kalsium itu nggak bisa langsung kita titrasi dengan KMnO4, tidak akan bisa bereaksi. Ya, jadi kita harus reaksikan dulu sehingga dia membentuk produk asam oksalat baru bisa dititrasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat reaksinya ya. Jadi yang pertama tadi si sampel ya, reaksi yang pertama ini sampelnya kalsium ya, Ca2+, berarti bentuknya apa nih? Padatan larutan? Ca2+, larutan karena dia berupa ion ya. Nah jadi dia berupa larutan ya, kita endapkan dulu dengan oksalat sehingga bentuk endapan kalsium oksalat. Baru setelah itu tadi kita larutkan kembali dia dengan asam ya. Setelah dalam asam, si kalsiumnya kembali larut lagi ya. Baru nah di sini terbentuk asam oksalat. Asam oksalat. Nah, jadi nanti di dalam Erlenmeyer ini ada kalsium ion, kalsium 2+, dan ada asam oksalatnya. Baru kita titrasi dengan kalium permanganat. Nah, nanti yang bereaksi adalah si asam oksalatnya dan kalium permanganat ya. Kira-kira kenapa bisa kita menetapkan kadar Ca tapi yang kita titrasi itu asam oksalat? Kenapa kok bisa?
kalsium. Tapi yang kita titrasi malah si oksalatnya. Koefisien ya. Nah, jadi karena koefisiennya ini ya 1:1. Jadi ketika kita menetapkan kadar kalsium menggunakan asam oksalat ini yang dititrasi dengan kadar 4 itu setara dengan jumlah kalsiumnya. Karena koefisiennya 1:1 ya, seperti itu. Makanya dia dikatakan titrasi tidak langsung ya. Kita menetapkan kadar kalsium tapi yang kita titrasi si asam oksalatnya. Di situ tetap tidak langsung itu seperti itu. Kita menetapkan kalsium secara tidak langsung. Kalau yang langsung kan langsung kita titrasi aja nih, seperti itu. Nah, di dalam literasi permanganometri, kalium permanganat bertindak sebagai autoindikator. Apa itu autoindikator? Saya Iya. autoindikator itu berarti dalam proses titrasi itu tidak perlu ditambahkan indikator karena si titran itu udah berupa udah ada indikator. Jadi si titrannya udah ada indikatornya, jadi nggak perlu menambah indikator lagi. Oke, jadi kita tidak perlu menambahkan indikator dalam literasi permanganometri karena si kalium permanganat inilah yang bertindak sebagai indikatornya. Jadi dia sendiri dari warna K4-nya yang bisa memberikan warna titik akhir literasinya, sehingga tidak perlu menggunakan indikator lagi. Nah, ini jadi sebelum kita melakukan literasi permanganometri harus kita lakukan standarisasi dulu nih terhadap kalium permanganat. Jadi kalium permanganat ini walaupun dia sebagai oksidator kuat, namun dia sifatnya tidak stabil ya, sehingga walaupun kita sudah timbang dia sekian gram gitu, bisa kita hitung kan dari kita timbang itu berapa konsentrasinya. Namun karena sifatnya tidak stabil sehingga kita perlu lakukan standarisasi terhadap kalium permanganat seperti itu. Nah, menggunakan apa? Menggunakan natrium oksalat atau asam oksalat karena sifatnya yang murni, stabil ya, dan tidak higroskopis. Jadi si asam oksalat atau garam oksalat ini merupakan standar primer yang baik untuk kita melakukan standarisasi terhadap KMNO4. Nah, ini adalah reaksinya ya, reaksi standarisasi KMNO4 menggunakan asam oksalat. Nah, jadi nanti ketika kalian praktik ya, kita harus proses pemanasan terhadap asam oksalat. Jadi nanti kalian panaskan kira-kira sampai 60 derajat Celcius ya. Ini kira-kira tujuannya untuk apa ya? Dipanaskan untuk mempercepat, mempercepat reaksi ya. Kenapa harus kita percepat? Berarti reaksinya lambat. Kenapa bisa lambat? Asam oksalat itu asam apa sih? Asam lemah ya. Asam lemah itu dia terionisasi sebagian ya. Jadi ketika dalam larutan ya, dia terionisasinya sebagian. Berbeda dengan kalium permanganat, dia termasuk apa nih? Asam basa, garam, kalium permanganat garam. Nah, garam itu dalam larutan dia terionisasi sempurna. Sehingga ya dalam reaksi ini asam oksalat itu dengan kalium permanganat dia reaksi antara molekul dan ion ya. Jadi karena dia asam lemah, dia tidak terionisasi sempurna, sehingga harus kita panaskan agar dia mengion semuanya sehingga dapat bereaksi sempurna dengan kalium permanganat seperti itu. Jadi harus dipanaskan dulu, kalau enggak nanti dia lambat karena si asam oksalatnya itu dia tidak semuanya berupa ion, tapi masih ada juga sebagian berupa molekul asam oksalatnya. Nanti ketika kalian mendapatkan sampel secara permanganometri, misalnya Fe tadi literasinya langsung atau tidak langsung ya? Langsung ya, literasi langsung. Nah, Fe2+ itu termasuk
garam besi dengan kalium permangan itu tidak perlu pemanasan lagi. Ya karena memang dia sama-sama ion. Kalau ini dia reaksi antara ion dan molekul. Makanya ketika kalian menetapkan sampel nanti ketika di lab itu tidak akan ada pemanasan ketika untuk menetapkan besinya seperti itu ya. Nah, oke, mungkin kita coba latihan soal ya. Kita coba latihan soal. Di sini kita mau menetapkan kadar besi secara permanometri. Coba dikerjakan. Nanti yang sudah boleh maju ke depan ya. Ya sama Faiza, ini hasilnya ada yang berbeda atau sama semua? Sama ya. Oke, sudah benar jawabannya. Hasilnya 5002,75 ppm atau miligram per liter ya. Jangan lupa biasakan untuk menuliskan satuan pada setiap perhitungannya ya. Jangan tiba-tiba ada satuan di akhir tapi di tengah-tengahnya kosong seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini untuk materi hari ini? Sudah cukup? Oke. Baiklah, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan ya, kita cukupkan sampai di sini perkuliahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Demikian deskripsi singkat dan video proses pembelajaran dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di program studi analisis kimia Politeknik AK Bogor, khususnya mata kuliah analisis sitrimetri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.